Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kita jumpa lagi dengan permenungan dari saya yang bertema Keteguhan Iman Maria Magdalena terhadap Kristus. Terambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18 dan bunyinya sebagai berikut. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, serta aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapa, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, keteguhan iman Maria Magdalena terhadap Yesus tercermin dalam perikop ini, dan dua sikap tersebut bisa kita teladani. Yang pertama, terlihat nyata akan keteguhan dan kesungguhan kasih sayang Maria Magdalena terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, ia tetap setia tinggal di kubur setelah Petrus dan Yohanes pergi. Karena di sanalah Yesus terbaring, dan di sanalah kemungkinan besar dia dapat mendengar suatu kabar mengenai Yesus. Di mana ada kasih yang sejati terhadap Kristus, di situ ada kesetiaan yang teguh kepadanya dan tekad hati yang bulat untuk terus melekat kepadanya. Maria Magdalena yang baik ini, meskipun telah kehilangan Kristus, namun ia ingin tetap tinggal di samping kuburnya demi Yesus dan terus berada di dalam kasihnya, sekalipun ia telah kehilangan penghiburan dari kasihnya itu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita pun pernah mengalami hati yang hancur ketika kehilangan orang yang sangat kita cintai dan sayangi. Namun kita orang-orang percaya seharusnya segera melepaskan diri dari belenggu duka cita, dan kita pantas meraih kemerdekaan dan pembebasan lewat kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudah sepantasnya pengalaman bertemu dengan Yesus lewat kemerdekaan seharusnya juga menjadi isi kesaksian kita di masa kini. Begitupun bukan sekedar berbagi pengalaman menakjubkan. Kesaksian kita orang Kristen seharusnya menarik orang lain kepada Kristus, agar mereka pun dapat mengalami perjumpaan dengan Dia. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, renungan dari saya. Semoga bisa saling menguatkan di antara kita dan menjadi berkat untuk kita semua. Selamat Paskah saudara-saudaraku 2022. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Damai sejahtera melingkupi kita semua, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.